Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Malam, Masya Allah. Malam hari ini bener-bener luar biasa. Karena kita kedatangan tamu jauh dari Yogyakarta, Masya Allah. Mungkin banyak yang nggak kenal beliau, tapi saya yakin kalau kelas-kelas artis tuh pasti kenal beliau. Allah. Masya Allah. Pokoknya atau public figure, insya Allah pasti kenal beliau ini. Enggak. Tuh. Siapa lagi kalau bukan Mas Andi Antoni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Tadi kak. Kaplay. Solihah. Allah. Masya Allah. Kita hancurin ini channelnya. Pokoknya sembarang mau bikin apa Mas? Terserah antum lah. Biasanya kan keilmuan luar biasa kan. Malam ini pokoknya ngobrol nggak ada faedahnya sebenarnya. Hanya karena beliau sudah jauh-jauh ke Palu, sayang kan kalau nggak dipanggil podcast, gitu. Sharing-sharing lah, ngobrol-ngobrol. Masya Allah. Alhamdulillah dapat ilmu baru lagi. Barusan studio kita diobrak-abrik. Jadi mejanya digeser, sofa digeser, pasangin lampu. Wes terserah sampean lah mau bikin apa. Karena studio terlalu keren ya nggak? Masya Allah. Apalagi di sini kita selain kedatangan saya, Iya. saya juga bawa ini. Apa? Rombongan. Rombongan dari mana? Penonton bayaran. Tepuk tangan. Hey. Nanti ya, bayarannya nanti ya. Ya gini Mas Andi, berapa kali ke Palu Mas? Udah 2 atau 3 kali ya, antara itu lupa. 2-3 kali. Ngapain Mas agendanya? Jadi waktu itu dulu waktu gempa Palu. Oh, gempa Palu. Setelah kita hampir 2 bulan di Lombok, Iya. pulang baru beberapa hari ada gempa di Palu. Nggak lama kita langsung jos ke sana. Oh gitu. Gitu. Ke sini maksudnya. Iya, dari Jogja berarti. Petobo yang ada di yang likuifaksi. Berarti sama tim datang ke sini. Iya. H plus berapa setelah kejadian? Aduh, kalau hapusnya lupa. Tapi kalau nggak salah tanggal 6 itu. Tadi kan sempat searching lagi tuh di video. 6 Oktober berarti Mas ya, kurang Di lebih. Vertizon TV kan ada tuh. Aduh. Ada kata Petobo Vertizon TV ya, pasti muncul kita. Masya Allah. 6 kalau nggak salah. 6 ya? Iya. Udah bisa guys. Belum makan kelor ini. Nanti kalau makan kelor bukan ini. Oke, berarti ke Palu ini udah beberapa kali Mas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti familiar lah dengan cuacanya Palu. Yang super dingin. Berarti nggak bawa mantel ini? Nggak bawa jaket. Memang cuacanya beda dari Beda ya? Jogja, dari suhu, panasnya luar biasa berkali lipat dan belum terbiasa. Makanya hari ini kita spesial Masya Allah. khusus berada di dalam studio ini Karena untuk istirahat dan tidur. karena ada AC. Ruangannya kecil guys, 1 PK. Aduh. Jadi Mas, saya mau nanya lebih dalam sebetulnya ini soal channel antum. Apa ini? Channel antum tuh Vertizon TV. Kenapa sih kok awal mulanya itu Vertizon TV itu gimana sih? Awal mula ini jawab beneran ya. Jadi awal mula Vertizon TV itu sebetulnya belum ada TV-nya. Namanya tuh Vertizon. Itu singkatan dari vertikal horizontal. Dominana subluminallah. Itu dulu grup nasyid. Oh, awal-awalnya. Ya, nyanyi nge-rap tapi religi dulu. Waktu zaman SMA. Terus habis itu di situ ada Lama ya? Iya, itu dari tahun 2006. Masya Allah, belum booming sekarang tuh YouTuber tuh belum booming. Belum booming ada YouTuber, kita sudah syuting kali. Wih, songong. Sombong ya, tapi Penontonnya suruh tepuk tangan dulu. Gitu dong. Cuma masalahnya dulu nggak tahu cara bikin email. Oh iya. Cara bikin channel. Jadi cuma asal upload aja ya. Nah, dulu itu ya kerjasama sama radio-radio. Dulu zaman SMA itu kita udah hampir sedikit lagi masuk ke Ringback tuh, udah kerjasama sama Falcon di Jakarta. Oh gitu. Iya, nah, itu di beberapa inilah grup band waktu itu nasional untuk rekomendasiin. Ada link waktu itu di Mix Pro, masukin Mix Pro aja Mas, nanti Jikusti kalau nggak salah. Oh, Jikusti. Nanti Ringback tune-nya
biar bisa nongol zaman-zaman itu. Luar biasa beliau. Sama kita juga jualan CD waktu itu. Ingat banget kita burning sendiri, ngeprint sendiri, Ya. label sendiri, bungkus sendiri. Bungkus sendiri. Satu CD-nya itu waktu itu kita jual 25.000. Laku. 2006. Sold out, bukan laku. Wih, Masya Allah. Kita cuma nyetak 50. Itu ke teman-teman sendiri. Sold out. Shout out. Iya. Wih, Masya Allah. Gitu loh. Berarti ngerintis YouTube itu iseng awalnya itu berarti? Iya, iseng kan. 2006 ya awalnya? Belum, jadi 2006-2007 itu kita sering nampil offline di mall-mall sama di radio-radio sampai akhirnya full lah jadwal singkat cerita. Dan singkat cerita lulus SMA. Saat lulus SMA teman-teman tuh pada bingung. Oke. Karena kita terbentur sama kuliah. Oke. Yang tadinya kita mau ini kalau diseriusin insya Allah jadi Iya. bener-bener go nasional, tapi waktu itu teman-teman Lebih memilih untuk sekolah. kuliah. Masya Allah. Karena seiring berjalannya waktu, karena saya senang dengan makna Vertizon Iya. dan garing kalau nggak bikin sesuatu, akhirnya bikinlah channel namanya Vertizon TV di tahun 2014. 2014 itu. Berarti mulai 2014 diseriusin. Iya, diseriusin. Jadi 2014 aku izin sama teman-teman, Iya. gimana kalau nama Vertizon tak kasih TV itu untuk channel dakwah kita. Jadi waktu itu tak bikin ada nama Vertizon TV, terus yang ngisi teman-teman sendiri. Oke. Karena basicnya Vertizon TV itu ada Vertizon itu ada Rizal, ada Fikri, ada Yuslim, ada Adit. Yang Rizal Saiful ini alhamdulillah hafid 30 juz. Masya Allah. Terus habis itu yang Fikri waktu itu baru 15 juz, tapi sekarang udah jadi kiai di Depok. Masya Gitu. Allah. Terus ada Yuslim sekarang fokus di film. 3. Ada lagi si Adit itu yang apa namanya? Jadi manajer di sebuah Perusahaan. tempat makan. Tempat makan restoran di Jogja. Iya. Dan Yang saya kelima? bagian nge-manage. Wih. Tuh, dulu gitu. Terus teman-teman tak suruh ngaji, surat-surat pendek udah upload. Dulu nggak ada kepikiran yang namanya iklan lah apa Iya, AdSense itu nggak ada kepikiran sama sekali. Bikin Yang aja lah. bikin aja posting harapannya suatu saat kalau kita meninggal ada sesuatu kebaikan yang kita Masya Allah. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Guys. Berarti visioner sekali Bapak saat ini. Penonton bayarannya wah luar biasa ini Masya Allah. Belum makan kayaknya. Ini belum makan. Jadi nggak ini. Yang satu yang belum makan, terlambat datang satu. Oh iya, jadi dari 2006 bikin, 2014 baru diseriusin jadi Vertizon TV. Iya. Itu dari 2014 sampai sekarang itu sendiri atau tim, Mas? Dulu sendiri. Oh, masih sendiri. Pure sendiri dan kameranya pun masih ada nih kamera sejarah ini awal mula ngerekam Rekam-rekam ya? kamera ini Masih sampai sekarang ada. masih Luar Itu kamera biasa. perang dan sampai saat ini alhamdulillah masih bisa buat produksi, bahkan kemarin buat foto wedding nih di sini. Wah, ya jadi dari tujuannya beliau ke sini sebetulnya itu jadi fotografer kemarin ya. Iya. Fotografer, Ustadz pembina kita. Jadi kita ucapkan selamat untuk Ustadz Ahsan. Ustadz Hasan alhamdulillah Alhamdulillah sudah melepas lajang. lajangnya. Jadi gini, Mas, setelah 2004 sampai hari ini tantangannya, Mas. Kalau channel-channel musik itu kan udahlah kita tahu lah itu lebih fokusnya kan ke dunia ya dan pasti itu lebih banyak peminatnya. Nah, ketika channel-channel dakwah itu kan apalagi mungkin di zaman-zaman seperti ini akhir-akhir 5 tahun terakhir ini kan kita tahu sendirilah secara bersama-sama bahwasanya banyak yang tidak setuju atau tidak paham. Nah, tantangannya sendiri dari Vertizon TV apa sih, Mas? Tantangan utama Iya. waktu itu ya awal-awal merintis itu sebetulnya lebih ke siapa sih sosok ustadz yang bisa kita angkat, karena dulu masih channel baru jadi orang masih apaan sih gitu loh. Iya. Tapi ada beberapa ustadz itu yang support juga. Itu ustadz yang ada di kampung. Makanya waktu itu Oke. inget banget alat ya cuma pakai kamera itu. Yang itu legend. Yang DSLR yang zaman dulu sama clip on pakai kabel itu. Oke. Harga 120 ribuan. Kabelnya panjang 6 meteran. Tapi kita umpetin di dalam kaosnya si Ustadz, ya udah akhirnya dari start di situ namanya Ustadz Sudirman. Itu yang termasuk merintis channel ini. Oh, Maksudnya Masya untuk Allah. sejarahnya ya. Iya, Sejarahnya pertama kali Ustadz yang saya rekam itu beliau, karena beliau memang ya udah mau dan setuju. Luar biasa, Masya Allah, Masya Allah. Jadi tantangannya selain merintis, oke sekarang sudah merintis dan sudah artinya sudah stabil lah viewernya udah ada, sempat beberapa kali ngupload video tuh viral, Masya Allah sampai jutaan. Oh ya. Terus sempat di banned ya
Iya, jadi cerita di Bennett itu lucu sih sebetulnya. Jadi singkat cerita, akhirnya ada mualaf center Yogyakarta waktu itu baru umur 1 bulan 2 bulan. Iya. Akhirnya kita bertemu di situ. Nah, saat bertemu itu kami merasa loh ini kok dakwahnya unik gitu loh. Oke. Dakwahnya ini lintas akidah, bukan sekedar hanya ngomongin pengajian. Oke. Tapi ini benar-benar head to head gitu loh. Iya. Ya benar-benar pinggir inilah. Jadi pinggir-pinggir pagar lah kita ini di perbatasan. Gitu kan. Akhirnya udahlah bismillah karena waktu itu belum ada tim medianya. Oke. Kita gabung di situ untuk jadi bagian media di Mualaf Center Yogyakarta. Waktu itu masih Yogyakarta ya? Iya, MCI Yogyakarta. MCI Yogyakarta. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih eksis. Dan tantangan terbesar saat itu lebih ke banyak netizen itu yang sebetulnya nggak suka kalau orang itu yang mualaf gitu loh. Kita kan bersyahadat gitu nggak suka. Syahadat itu banyak yang nggak suka ternyata. Yang nggak suka Muslim sendiri juga ada. Ya nggak tahu ya. Ada juga karena ada beberapa yang Muslim sendiri itu yang nganggep ngapain sih di-share kayak gini gitu kan. Itu kan ranah keimanan gitu. Padahal kita ranahnya ini kan informasi kebahagiaan yang perlu kita share gitu ke teman-teman gitu. Dan yang kita posting itu hampir rata-rata yang soft. Maksudnya yang pas prosesi syahadat, saat dialog kita jarang untuk posting. Iya. Hampir nggak pernah. Itu pun kalaupun ada debat segala macam kita nggak pernah full dan itu nggak pernah. Pasti disensor kan. Tapi ya mereka tuh jauh lebih kompak sampai akhirnya kena take down beberapa kali. Akun YouTube atau akun apa ini? Akun YouTube. Dulu akun YouTube. Belum main Instagram, belum main. Oke. YouTube itu pernah kena 3 bulan, yang terakhir itu 6 bulan. 6 bulan nggak bisa ngapa-ngapain. Itu 2 kali. Jadi ini udah ketiga kalinya sebetulnya kena take down. Dan sekarang kena shadow banned. Kalau dulu kan masih ini ya, algoritmanya masih nggak sekenceng sekarang. Algoritmanya dulu masih free, jadi apapun yang kita posting dulu hampir rata-rata sering trending nomor 1 pernah. Trending nomor 1 ke Indonesia itu pernah. Itu viewernya waktu itu 16 juta. 16 juta. Nah, karena viewernya banyak, akhirnya kita take down. Gitu videonya. Kenapa? Alasannya? Takutnya orang kalau menerima itu mentah gitu loh. Karena memang agak sensitif pembahasannya. Oh gitu. Sempat viral tapi videonya yang di take down, berarti dihapus dari saat beberapa ustadz nyaranin take down, kita take down seperti itu. Karena terlalu vulgar mungkin ya, terlalu vulgar. Sebetulnya nggak vulgar juga, cuma jangan sampai ini nanti orang banyak yang salah paham. Orang salah paham karena memang bahasanya harus mempelajari dua ini. Iya, lintas ya. Paham. Harus dipelajari dua-duanya. Dan hingga sampai sekarang alhamdulillah fokus dan dipercaya bagi beberapa acara event. Alhamdulillah kita bisa support. Waktu itu pertama kali di Muslim United, di Hijrah Fest, kajian musyawarah. Terus habis itu di ngobrol yuk punya Tengku Wisnu dan lain-lain lah, sampai sekarang bisa kolaborasi di beberapa tempat sama di beberapa lembaga. Wih, berarti Masya Allah antum ini kegiatannya padat ya? Enggak juga. Kebetulan aja ya. Berarti sempat jatuh bangun seperti itu Mas. Iya. Sekarang dengan dulu jumlah viewernya itu kira-kira kena shadow banned berpengaruh nggak sih? Kalau ngomongin pengaruh shadow banned ya ngaruh banget. Yang viewernya ngaruh. Yang dulu itu kalau setiap posting ataupun live streaming viewernya bisa ribuan. Pernah kita mencapai di 10.000 juga pernah sekali live streaming dulu itu. Sekarang? Tiba-tiba sekarang cuma puluhan, kadang ratusan gitu. Dan viewer yang dulu sekali upload bisa ratusan ribu, sekarang paling 500 kayak gitu. Itu ciri-ciri channel yang nggak sehat atau kena shadow banned. Padahal kita aktif tiap hari upload. Gitu ya? Tiap hari upload padahal seperti. Jadi kita nggak tahu algoritma YouTube seperti apa. Apakah ini memang dari pihak YouTube-nya ataukah memang dari pihak-pihak yang suka. Oke. Ada yang nggak suka dengan channel Vertizon TV seperti itu. Cuma kita tetap yakin yang namanya dakwah, kalaupun viewernya segitu, ya berarti Allah lagi izinkan yang nonton segitu. Itu aja simpelnya. Yang penting itu kan Allah tuh kan lihat dari prosesnya. Betul. Yang penting kita posting, kita upload. Dan yang di situ yang terpenting adalah kita bisa ngambil pahala jariahnya besok. Masya Allah. Berarti kan viewer sebetulnya. Iya sih. Karena memang bikin channel seperti ini juga sebenarnya bukan nyari viewernya gitu. Iya. Kayak antum bilang tadi di awal kan,
apa yang bisa kita tinggalkan gitu loh. Betul. Ketika meninggal nanti kita masih bisa tinggalkan sesuatu kebaikan kan. Siapa tahu pas kita meninggal viewernya jadi 10 juta. Nah, meninggal dulu tapi. Iya. Baik Mas Andi, berarti prosesnya luar biasa Vertizon TV ini sampai hari ini masih tetap eksis. Pernah nggak kepikiran itu untuk nambah channel? Oh pernah, jadi karena algoritmanya nih nggak jelas, akhirnya kita bikin akun backup. Namanya masih Vertizon TV Podcast atau Vertizon Podcast. Teman-teman bisa cek di channel Vertizon Podcast, itu akun backup. Dan itu sebetulnya dapat hibah channel itu dari orang Indonesia sendiri gitu, yang pas ngelihat channel kita kena take down, sempat nggak bisa. Oh iya sempat antum cerita itu, iya. Terus kita dikasih akun channel sama orang. Itu subscribernya berapa tuh? Dikasih. Waktu dikasih itu kalau nggak salah sekitar 5.000. Waduh, Sekarang baru 7.000. Kalau nggak salah sekarang 7.000 kalau nggak salah. luar biasa. Tapi itu belum keurus karena kita memang masih mempelajari algoritma YouTube yang terbaru seperti apa. Oke. Muncullah reel segala macem Iya. itu, atau short. Short ya. Oh ya kalau Reels itu Instagram berarti. Ya, short. Berarti akun Instagram YouTube kena shadow banned, Instagram juga kena. Oh, kena. Udah sempat hilang kalau Instagram. Oh iya? Iya, di 98.000 atau 97.000 itu hilang gitu kan. Akunnya hilang. Terus selama 3-4 bulan kita ajukan banding, alhamdulillah menang banding dan akunnya balik. Ya, baru normal sebulan tiba-tiba kena shadow banned lagi. Sekarang kalau di Vertizon TV itu posting ya sama, viewernya dikit, yang nge-like dikit di Instagram ya. Terus habis itu kalau Vertizon.tv alhamdulillah malah aman, lolos karena memang concernnya kita postingannya yang nggak seperti yang sebelumnya. Sebelumnya memang sedikit agak keras bagi kaum seberang ya. Tapi sebetulnya ya cuma orang syahadat aja gitu. Iya keras karena dia belum menerima hidayah. Oh, jadi seperti itu ya Mas Andi, masya Allah. Harapannya Mas Andi ke depannya untuk Vertizon TV. Sebetulnya harapannya semoga banyak masyarakat di luar sana yang bisa membuat channel yang nggak harus seperti Vertizon. Vertizon masih proses belajar gitu, masih tahap inilah belajar yang jelas bisa membuat channel untuk kegiatan dakwah, sosial dan lainnya, sehingga itu dakwah ini bisa semakin luas. Dan yang pasti itu untuk kita sendiri kok, untuk kebutuhan kita sendiri, yaitu ngejar pahala jariahnya Allah. Udah itu aja. Masya Allah, bijak sekali. Penting dari itu aja. Malam ini bapak ini bijak sekali. Aisyah, teman-teman. Gitu banget. Jadi memang penting ya itu untuk bisa setiap muslim itu harus termotivasi untuk selalu bagaimana caranya bisa memperkenalkan Islam ya dengan lebih luas ya Mas ya. Betul banget. Nambah channel lagi? Ya itu tadi. Selain Vertizon Podcast mau nambah lagi mungkin? Sebetulnya ada channel Andi Antoni juga ada. Antoni Family juga ada, cuma nggak keurus. Resep masakan Umi juga ada. Ah itu tuh nggak pernah upload itu? Iya jarang karena kesibukan sebetulnya. Setelah istri hamil ya sudah lahir, kelupaan lagi. Benar Masya Allah. Lumayan itu ya. Iya itu resep masakan Umi tuh, kenceng juga itu. Subscribernya juga lumayan ternyata, setelah dicek lama nggak dicek. Untung masih inget password kan, jadi masih bisa kecek gitu. Masya Allah. Jadi ya sedikit bincang-bincang saya sama beliau ini. Sebetulnya banyak yang mau diulik sama beliau, cuman karena waktu beliau mau istirahat. Jadi mukanya sudah loyo sekali beliau ini, sudah capek. Jadi kemarin karena kepedesan ini tadi. Oh, makan apa Mas? Udang itu. Siapa yang masak udang? Omoji. Omoji itu mana itu? Cabai 1 kilo, udangnya 1 ons. Orang Jogja makan pedas di Sulawesi langsung mules-mules perutnya. Ya Allah. Bereaksi. Langsung bereaksi. Ya udahlah, mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Besok kita mau jalan-jalan ke pantai. Pantai apa? Nah, besok lihat aja lah. Ikuti terus. Iya. Di channel MCI Palu. Iya. MCI Sulteng apa Palu ini? Ini Mualaf Center Sulteng. Mualaf Center Sulteng. Gitu. Jadi oke, Mas, terima kasih banyak. Siap, sami-sami. Alhamdulillah penonton bayarannya, ntar jangan lupa dikasih makan. Oke Mas, demikian bincang-bincang santai sekali nih sama beliau. Alhamdulillah dulu sering datang ke studio Vertizon TV, malam hari ini gantian beliau yang ke studio Mualaf Center Sulteng. Ini studio baru Mas.
Mohon didoakan juga supaya bisa berkembang, bisa bermanfaat untuk umat. Amin, insya Allah bermanfaat untuk. Amin, amin, amin. Buat teman-teman silahkan like dan subscribe MCI Sulteng. Mualaf Center Sulteng. Mualaf Center Sulteng. Iya, Mualaf Center Sulteng. Iya. Oke Sulteng apa Sulteng? Sulteng. Oh, Sulteng. Sulteng. Oke. Sulawesi Teng. Tengah. Tengah. Mulai. Oke, baik. Jazakumullah khairan. Semoga bisa mengambil pelajaran Amin. dan mari sama-sama kita mendoakan beliau juga agar terus tetap kuat dalam dakwah ini karena banyak sekali tantangan-tantangan yang beliau hadapi dan tim-tim lainnya. Dan untuk teman-teman juga penggerak channel dakwah, ayo mari kita saling menguatkan, saling mensupport. Ingat, Islam tidak akan bisa kuat jika hanya berdiri sendiri-sendiri. Islam bisa kuat, Islam bisa kuat sampai akhir ketika kita bisa berukhuwah. Dan jangan lupa selalu minta perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahu Akbar.